reaksi alergi terhadap kandungan dari kayu manis, yaitu yang terdapat di dalam kayu manis. Salah satunya itu senyawa-senyawa aromatis, ya, itu kadang menyebabkan beberapa orang itu gatal atau alergi. Maka kalau keduanya ini dipilih salah satu yang keras, yang rada kuat kayu manisnya, itu yang trigonella. Nah, sebetulnya saya sampaikan adanya green tea dan juga adanya kayu manis itu kalau dipakai untuk penurun kadar gula darah itu sifatnya lebih kuat dibandingkan yang trigonella, karena kayu manisnya dia lebih sedikit. Gitu. Nah, ini gambaran tentang bagaimana kita membedakan antara trigonella dengan trigonella. Tapi pada prinsipnya adalah keduanya ini komposisinya hanya berbeda di kadar kayu manisnya, yang mana trigonella lebih kecil karena untuk mereka yang relatif tidak tahan dengan kayu manisnya yang lebih kuat. Ya, di sini kayu manisnya sedikit. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, berikutnya kan judulnya adalah basis topping terapi poliherbal. Sekarang terapi poliherbal itu mensyaratkan, namanya poliherbal berarti lebih dari satu. Kalau yang dipakai basisnya tadi adalah trigonella atau trigonella itu sendiri atau neosenya juga, ya, itu sudah 3 komponen bahan, gitu ya, 3 komponen bahan. Maka sebetulnya kalau dilihat dari jumlahnya sendiri, sebetulnya basisnya itu sendiri, base trigonella maupun neoselnya itu sendiri juga sudah suatu poliherbal gitu. Per definisi bahwa dia lebih dari satu komponen. Jadi saya sudah pernah menjelaskan ini, kenapa saya cenderung pakai komposisi yang lebih dari satu. Itu manfaatnya atau keunggulannya. Yang pertama, kalau ada kemungkinan efek samping, itu bisa dinetralisasi oleh komponen yang lain. Jadi mereka bisa saling menyeimbangkan gitu. Yang kedua, kalau ada aktivitasnya, mereka bisa berpotensi bersinergi. Jadi itu juga sudah saya buktikan di beberapa penelitian yang kombinasi itu ternyata bisa memiliki kemampuan yang hampir mirip atau bahkan lebih baik dengan obat sintetik. Namun yang tidak bisa disamakan dari sisi harga. Memang kalau harga obat sintetik dengan obat herbal itu jauh lebih mahal obat herbal gitu. Maka bagaimana kita cara untuk mendapatkan segmen pasarnya? Sebetulnya herbal itu pas dipakai untuk yang penyakit kronis gitu, yang pemakaiannya harus jangka panjang lah. Nanti kalau obat sintetik kan jangka panjang, nanti efeknya lebih besar dibandingkan yang obat-obat herbal. Sehingga untuk kasus-kasus seperti ini itu kita anggap minimnya atau efek samping yang lebih kecil dibandingkan sintetik itu juga punya nilai nilai yang bisa dievaluasi gitu, yang bisa dinilai sebagai keunggulan. Jadi artinya terus ada istilah ada rupa ada harga gitu. Karena efek sampingnya lebih kecil, ya wajar kemudian kalau dia harganya relatif lebih mahal dibandingkan kalau obat sintetik. Saya kasihkan contoh, paracetamol itu satu strep isi 10 itu harganya 1.000, ada yang 1.100 gitu ya. Itu 10 ya. Bandingkan dengan kapsul kunyit misalkan. Kunyit kan juga punya aktivitas antipiretik ya. Itu sangat berbeda harganya. Tapi paracetamol menyebabkan hepatotoksik,
Pemakaian jangka panjang kalau kunyit malah bersifat anti hepatotoksik atau dia memperbaiki fungsi hati. Nah, seperti itu logikanya kalau memandang herbal dengan kacamata ekonomi ya, namanya herbonomi. Herbonomi itu adalah memandang atau menilai suatu harga dari suatu herbal itu, herbonomi ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi yang kedua adalah selain dipakai untuk penyakit kronis ya, maka herbal ini segmennya pas dipakai pada mereka yang terkategori mempunyai katastropik. Katastropik itu penyakit yang berbiaya mahal gitu, atau istilahnya penyakit dengan nilai terapeutik yang tinggi. Herbal dengan nilai terapeutik yang tinggi. Dikatakan nilai terapeutik yang tinggi adalah untuk penyakit-penyakit katastropik, yaitu seperti jantung, seperti stroke, seperti gagal ginjal, seperti kanker dan lain-lain. Itu termasuk kategori penyakit katastropik. Biasanya kalau penyakit katastropik ini mesti biayanya mahal sekali. Maka ketika terapi dengan herbal yang harganya pada saat dibandingkan, ternyata herbal bisa lebih murah dibandingkan yang menggunakan obat-obat sintetik pada kasus penyakit katastropik tadi. Sehingga dianggap herbal lebih murah pada kasus ini. Tapi pada kasus yang pertama tadi saya sebutkan, pada kasus penggunaan obat parastamol itu herbal dianggap sangat mahal gitu. Karena parastamol 1.100 saja sudah dapat 10 tablet gitu. Kalau herbal kan mungkin 50 tablet, 50 kapsul misalkan itu harganya 65, ada yang 100 dan seterusnya gitu. Jadi semoga ini pemahaman herbonomi namanya ini bisa dipahami dan kemudian bisa membantu kita mencari segmen pasarnya siapa. Ya, segmen pasarnya adalah mereka yang mungkin dengan obat sintetik dia sudah resisten. Nah, yang seperti itu, maka itu beralih ke herbal. Mereka yang alergi terhadap obat-obat sintetik atau kena dampak efek samping terhadap obat-obat sintetik, nah itu adalah dengan herbal. Mereka yang kena penyakit-penyakit berbiaya mahal atau catastrophic disease, maka itu larinya dengan herbal. Nah, kalau kita bisa menempatkan konteks segmentasi pasarnya dengan tepat sesuai dengan herbonominya, sesuai dengan karakter ekonominya, maka closing itu menjadi sesuatu yang indah karena menguntungkan kedua belah pihak. Yang satu mengatakan, oh saya untunglah beli herbal karena kalau sintetik saya kena efek samping, herbal tidak, misalkan gitu. Kemudian bagi mereka yang kena penyakit kanker, misalkan dia akan merasa untung saya pakai herbal karena kalau pakai kemoterapi harganya biayanya lebih mahal dan efek sampingnya juga lebih besar. Herbal lebih murah. Nah, logika-logika seperti itu harus dipahami atau dikuasai kaitannya untuk mencari segmen pasar yang tepat dalam konteks herbonominya. Herbonomi, jadi herbal plus ekonomi, tinjauan ekonomi, yaitu pada penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit katastropik. Biasanya itu yang memiliki potensi herbal bisa masuk besar. Nah, penyakit kronis itu seperti apa ya? Diabetes, kemudian hipertensi, yang pemakaian herbalnya itu bisa jangka panjang gitu ya, bisa lama gitu. Kemudian ada lagi asam urat, kolesterol ya dan seterusnya lah. Itu Bapak Ibu supaya kita tetap semangat ya untuk menjalani proses seleksi atau menghadapi tantangan ini gitu. Karena di sebalik dari tantangan ini ada hal-hal yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya, termasuk kemitraan tadi sudah saya jelaskan ya, termasuk peluang nanti untuk bisa umroh dan kita bisa tur ke Kairo dan seterusnya, termasuk kita akan bisa
mengembalikan ya kejayaan herbal Indonesia menjadi salah satu sosok guru penopang kedaulatan obat nasional. Itu adalah hal-hal yang perlu dipahami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti di dalam konteks kita memberikan keputusan terapi atau disebut therapeutic decision, ya decision, memutuskan, oh ini saya kasih ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih apakah trigonella, trigonella atau neoselnya itu sesuai dengan kondisi. Misalkan begini, kalau pada kasus seorang yang kena kista misalkan ya, ini yang paling banyak ya kista mioma gitu ya, hiperplasia ya, kista mioma hiperplasia, kemudian ada lagi itu endometriosis gitu ya. Itu kecenderungannya bisa dipakai neoselnya gitu. Karena dia mengarah kepada kepada degenerasi atau kepada pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi karena penyakit PTM itu hanya terbagi dua, Bapak Ibu. Terbagi dua, yaitu gangguan metabolik, dan yang kedua adalah degenerasi, atau dengan sebutan lain itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan sel-sel yang tidak normal. Pertumbuhan sel yang tidak normal karena faktor degenerasi. Nah, itu nanti pakai saja neoselnya basisnya gitu. Tapi kalau untuk yang metabolik itu, gangguan metabolik seperti diabetes, hipertensi dan seterusnya. Meskipun nanti akan jangan sampai bingung juga bahwa neoselnya itu testimoni hipertensi juga kuat gitu. Jadi di sini saya ingin meletakkan pada rasionalitasnya. Loh, kok bisa sih herbal itu bisa dipakai untuk, katanya untuk sel tidak normal, tapi kok ini untuk hipertensi? Nah, saya akan memberikan satu logika supaya Bapak Ibu juga bisa memahami. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya aspirin, ya, aspirin. Aspirin, ya, itu bisa digunakan untuk analgesik, ya, mengurangi rasa nyeri gitu. Tapi juga bisa dipakai untuk antiplatelet, untuk pengencer darah gitu. Padahal senyawanya juga sama, aspirin gitu. Jadi pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan mengetahui, itu tadi yang saya maksud dengan Bapak Ibu sudah mendapatkan soul and intuitive. Jadi sudah ngerti, oh ini tuh pas neoselnya itu dipakai untuk kasus secara umum degenerasi, tapi pada beberapa pertumbuhan sel tidak normal, tapi beberapa hal ternyata bisa dipakai juga untuk yang lain gitu, seperti hipertensi misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu secara basisnya bahwa base trigonella itu bisa untuk basis pada penyakit-penyakit metabolik. Lalu yang neoselnya itu digunakan pada kasus-kasus degeneratif, sel tidak normal dan seterusnya. Tapi pada beberapa kasus tertentu itu neoselnya juga bisa dipakai untuk seperti hipertensi gitu. Sebenarnya hipertensi itu juga masuk penyakit degeneratif ya, karena kekakuan pembuluh darah itu atau penyumbatan kolesterol pada pembuluh darah itu juga menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ini mohon kerangkanya dipahami dulu ininya. Nah, bagaimana kemudian kita mensinergikan? Mensinergikan itu berarti mentoping, gitu ya, mentoping. Maka disebut terapi poliherbal karena satu sisi itu si basis itu sendiri sudah ada 3 gitu ya, komponen gitu ya. Kemudian mau kita topping gitu. Contoh nih ya, pada kasus kista, ini contoh. Neoselnya ya ditopping dengan menggunakan rumput mutiara, tapak liman misalkan, seperti itu. Berarti dia telah melakukan topping gitu. Nah, nanti pada setelah konsep ramuan
terapi poliherbal ini sudah Bapak Ibu kuasai, nanti saya akan menjelaskan per kasus ya, per kasus misalkan kista dan seterusnya itu. Tapi secara umum tadi saya sudah kasih contoh, misalkan pada kasus kista mioma misalkan neoselnya ditambah dengan rumput mutiara dan tapak liman. Ini contoh ya, contoh. Dan itu yang sering kita pakai dan hasilnya cukup signifikan hasil perkembangan kemajuannya. Nah, tetapi harus diingat Bapak Ibu, ketika kita memberikan sebuah keputusan terapi atau therapeutic decision dengan tadi seperti tadi, maka juga harus dikondisikan terapi suportifnya. Saya selalu mengatakan berkali-kali, terapi suportif atau pendukungnya, pertama, pertahankan pikiran, ya, pikiran itu jangan sampai mengalami problem depression atau stres, deep stress. Ya. Yang kedua adalah status nutrisi. Status nutrisi itu penting dalam arti kalau pada kasus status nutrisi pada kasus kista berarti ada yang disebut dengan forbidden food, ya, makanan-makanan yang dilarang, yang tidak boleh dikonsumsi pada saat kita melakukan terapi poliherbal dengan menggunakan basis, lalu kita topping, kemudian kita jelaskan, Bu, nanti konsumsi makan makanan gorengan, kemudian makan makanan yang diasap, yang dibakar itu forbidden, super bersih gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pH darah. pH darah itu harus benar-benar di-booster pada kondisi alkali. Nah, komponen yang bisa dipakai untuk membooster itu kalau mineralnya itu adalah kalium ya dari banyak sekali dari sumber-sumber tanaman yang bisa kita pakai yang mengandung kalium, meskipun bisa juga Bapak Ibu suplementasi kalium juga bisa, tetapi jangan sampai terjadi hiperkalemia karena itu akan bermasalah juga kalau yang suplementasi ya. Karena kalau suplementasi itu kan obat sintetik gitu, ya. Tapi ini kalium yang bersumber organik dari tumbuh-tumbuhan itu maksudnya. Ya misalkan ya, saya kasih contoh misalkan kelor, ya kelor. Kemudian seledri, ya kumis kucing, kemudian mentimun itu kaliumnya tinggi. Ya termasuk itu melon itu juga kaliumnya tinggi. Itu. Jadi kalium itu adalah pembooster yang efektif untuk meningkatkan pH darah paling tidak normal atau sedikit basa gitu. Normal itu 7 ke arah basa ya 8, jadi antara 7 8 pH darah kita gitu ya. Kemudian selain kalium apa yang bisa mengarah kepada alkalinitas dari pembuluh atau menuju kepada pembuluh darah pH darah itu, yang yaitu adalah asam-asam amino. Asam-asam amino itu juga bisa mengarahkan membantu kepada booster pH itu menuju kepada kondisi normal pH 7 atau sedikit basa yaitu pH 8. Kemudian apalagi? Nah, ada penambahan kadang tambahkan soda. Ya, soda itu juga pembooster yang efektif. Ya, soda. Ya. Beberapa jenis soda yang bisa kita gunakan ya soda minuman ya. Pakai soda minuman itu. Jadi coba Bapak Ibu pakai, ini sangat bagus sekali ya. Lemon squash. Lemon squash buat sendiri aja. Ini kan teknik untuk membooster gitu. Lemon squash berarti di dalam terapi poliherbal itu kita tambahkan squash itu dari soda gitu ya. Itu rasanya enak sekali gitu. Jadi kalau kita membuat terminologi terapi poliherbal harus selalu yang menyiksa gitu, itu ya enggak juga, karena lemon squash itu rasanya enak sekali. Di anu itu enggak pahit dan seterusnya gitu.
Itu sebagai contoh bagaimana kita bisa mengembangkan terapi yang rasional, efektif, simple, murah, mudah, dan seterusnya. Itu ya. Jadi saya ulang, pikiran, kemudian status nutrisi, dan yang ketiga adalah alkali booster. Nah, bagaimana kalau kasusnya yang metabolik? Misalkan dia mengalami gangguan pada kasus seperti misalkan penyumbatan pada pembuluh darah, misalkan gitu ya. Ini kasusnya metabolik ya, gangguan metabolik, penyakit kronis yang arahnya gangguan metabolik. Maka yang perlu kita berikan berarti kita tinggal memilih basisnya, apakah basis trigonila ataukah trigonila. Kan seperti itu dulu kita ambil. Karena tadi saya sampaikan keduanya ini punya spektrum farmakologi atau khasiat yang luas. Bedanya kalau trigonila itu lebih kuat kayu manisnya, kalau trigonila itu lebih sedikit. Nah, kalau kasusnya penyumbatan itu terjadi pada pasien yang kemudian dia mengalami obesitas, maka saya sarankan basisnya ambil yang trigonila. Ada yang tahu kenapa? Karena kayu manis itu sangat efektif untuk menggerus lemak trigliseridanya dan kolesterol tentunya. Jadi seperti itu cara untuk mengaplikasikan konsep basis topping pada kasus penyakit metabolik atau pada kasus penyakit degeneratif gitu. Nah, kemudian nanti di topping kan, penyumbatan pada jantung misalkan, berarti saya ngambil karena dia orangnya kita hitung IMT-nya, indeks massa tubuhnya, ternyata dia obesitas, ya sudah kita ambil basis trigonila, kemudian kita topping gitu. Yang pertama apa? Upayakan supaya darahnya itu encer gitu, darahnya encer itu ya. Kenapa? Karena pada kasus penyumbatan, kalau kemudian lumen atau lubang pembuluh darahnya itu mengecil dan dilewati oleh massa yang kental, itu nanti bisa menyebabkan faktor serangan jantung. Maka usahakan darahnya itu encer. Nah, apa yang bisa membuat darah encer? Nah, itulah yang disebut dengan toppingnya. Gitu. Ditoppingkan di situ, ditambahkan di situ. Misalkan spirulina itu bisa mengencerkan darah. Bawang putih atau bawang hitam itu bisa mengencerkan darah gitu. Jadi toppingnya seperti itu, dikombin gitu ya. Jadi pertama tadi sudah pakai basis, kemudian yang kedua supaya jangan sampai darahnya itu kental gitu. Ya, itu diencerkan gitu. Kemudian yang kedua ya harus ada yang untuk menghancurkan si plak kolesterol itu, misalkan ditambahkan ditopping dengan katakanlah daun sesat misalkan. Jadi itu sebenarnya sudah logika kita melakukan simplifikasi formulasi gitu. Sederhana, tinggal ini tambahkan ini, tapi kita sudah tahu berarti nanti kerjanya seperti itu. Nah, pertanyaannya hasanah terhadap manfaat masing-masing topping itu yang harus dikuasai. Makanya nanti ini tahap kedua, tahap berikutnya maksud saya, berarti Bapak Ibu harus tahu tanaman untuk topping itu apa saja, manfaatnya apa saja, itu ya harus ngerti gitu. Saya selalu mengatakan mulai dari 11, setelah 11 50, setelah 50 100, setelah 100 300. Dari toppingnya itu apa saja nanti disesuaikan dengan kondisi pasien itu ya. Jadi itu saya kasihkan contoh tadi secara ekstrim, yang satu pada kasus penyakit jantung itu yang disebabkan sumbatan gitu ya. Yang satu adalah kista tadi yang pakai basis neoselnya. Semoga dengan gambaran ini Bapak Ibu sudah lebih mudah untuk menerapkan konsep basis topping gitu ya dari terapi poliherbal ini.
Lalu diharapkan basis topping itu sinergis gitu ya. Nah, kemudian karena ini basisnya itu adalah rebusan atau seduhan, saya ingin menjelaskan dua perkara ini. Apa bedanya seduhan dengan rebusan? Secara per definisi dari Kementerian Kesehatan, kalau disebut dengan diseduh, itu berarti air yang pakai untuk menyeduh haruslah air panas mendidih, bukan air manget-manget ya, bukan air dari dispenser ya. Jadi jangan sampai kita menyalahi konteks bagaimana teknik penyarian atau ekstraksi itu supaya berjalan dengan baik. Jadi begini, saya punya gambaran ini adalah anggaplah ini sel. Jadi bagaimana si air itu mengambil zat aktif dari dalam sel itu melalui 3 proses. Proses pertama dia akan menembus dinding sel, ya. Proses kedua dia akan melarutkan komponen yang ada di dalam sel tumbuhan itu, dan proses ketiga dia akan keluar dengan membawa zat aktifnya. Jadi 3 proses ini satu kesatuan yang membutuhkan adanya energi kinetik untuk menembus, melarutkan, menembus itu penetrasi, melarutkan itu disolusi, kemudian keluar itu namanya difusi. Jadi penetrasi, disolusi, difusi. Itu semuanya membutuhkan energi. Nah, energi itu disupport dari mana? Dari panas. Dari panas. Karena panas yang tinggi, maka si air ini punya energi kinetik, energi berat ya, gitu. Maka nggak boleh nyeduh itu airnya mangat-mangat, itu nggak boleh, apalagi dispenser, gitu ya. Berarti harus pakai air panas mendidih, yang dicur itu yang sedang melegak-melegak itu langsung dimasukkan. Maka sebaiknya wadah yang dipakai jangan plastik. Ya, jangan plastik, gelas, dan harus gelas yang tahan panas. Karena ada gelas yang begitu dicori meletek, gitu. Ya, itu tahap pertama. Yang kedua, ditutup. Jadi kalau definisi dari Kemenkes itu dicur air panas mendidih, yang baru mendidih, kemudian ditutup. Proses ditutup itu untuk mencegah jikalau ada komponen yang bersifat volatil itu zat aktif yang bersifat mudah menguap itu, maka dia dijerap atau ditahan lewat ditutup. Jadi jangan kemudian dibuka seperti itu, tapi ditutup. Sampai kapan? Sampai kemudian air itu hangat atau mangat-mangat kalau orang Jawa bilang, atau hangat-hangat kuku gitu. Nah, barulah kemudian itu bisa diminum gitu. Baik diminum bersama dengan serbuknya atau diminum setelah disaring serbuknya. Nah, apa yang membedakan ini yang mau saya jelaskan nanti di sesi yang powder mesh, ya, ukuran serbuknya gitu. Kalau ukuran serbuknya di atas 80 berarti sangat halus. Itu sekalian aja dikonsumsi bersama dengan serbuknya. Dan tidak benar ada istilah serbuk itu nanti akan mengganggu ginjal. Ini sesuatu yang tidak benar. Karena membran mukosa kita itu sangat kecil dan ukuran serbuk itu masih dalam yang besar. Jadi nanti serbuk yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah tetap akan dikeluarkan melalui feses. Melalui feses itu artinya apa? Artinya serbuk itu tidak diserap oleh intestin gitu. Nah, tapi kalau teh karena teh itu serbuknya malah justru nggak boleh halus. Dia ada di ukuran 20, 30, 20, 40, paling maksimal 40. Dia nggak boleh terlalu halus. Kenapa? Kalau terlalu halus, dia nanti budak, nggak jernih gitu. Dan kalau terlalu halus, dia lolos dari saringan kantong tehnya itu. Maka keuntungannya kalau menggunakan kantong teh itu sebetulnya kita nggak perlu menyaring gitu. Terkecuali kalau nanti kita melakukan topping. Dan yang ditopeng adalah bentuk serbuk dan kurang halus, maka perlu disaring gitu. Nggak apa-apa, disaring aja nanti. Saring, kemudian nanti saringannya diminum. Itu logika yang disebut dengan diseduh. Bagaimana dengan direbus? Direbus itu nanti ada
rule atau aturan yang pertama adalah direbus pakai 3 gelas air, kemudian diuapkan sampai menjadi 1 gelas. Itu definisi per definisi dari Kemenkes seperti itu. Sehingga nanti lebih kurang berapa ya, kalau di Jami ya mungkin sekitar 15 menitan ya, 10 sampai 15 menitan atau bahkan artinya 30 menit, gantung itu. Intinya menjadi menjadi 1 gelas. Atau bisa juga 1 liter dijadikan separuhnya atau 500 mili itu. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang direbus itu adalah suatu simplisia. Kalau orang Jawa bilang rowo. Rowo itu 3 gelas itu belum terendam semuanya. Nah, biasanya yang bentuk masih rajangan, pipilan, serutan, gepuan, ya, cacahan itu biasanya kalau 3 gelas dia nggak bisa rendam. Biasanya konteks seperti ini dipakai untuk logika namanya jamu godok. Jadi jamu godok dalam kendil itu mesti banyak airnya, 1 liter nanti sampai separuhnya menjadi 500 mili. Baru disaring gitu ya. Nah, ini konteks polaritas itu menjadi sesuatu yang perlu dipahami karena kata kuncinya air yang dipakai untuk menyaring zat aktif itu butuh energi kinetik, ya. Dan energi kinetik atau energi gerak itu diperlukan untuk menembus dinding sel, melarutkan zat aktif, dan kemudian berdifusi kembali keluar dari dinding sel. Dan itu diambil dari panas, dari baik seduhan ataupun rebusan. Itu ya, itu yang polar. Jadi nanti dalam konteks ini jangan lagi ditanyakan ini gimana caranya, sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau saya bilang seduh, caranya gimana Pak? Itu ya, seduh itu ya tadi pakai air panas mendidih, tutup, tunggu sampai hangat, bisa disaring atau langsung diminum tergantung dari kondisi atau ukuran serbuknya. Baik, berikutnya adalah dosis antropometrik. Dosis antropometrik itu dosis yang itu menunjukkan tradisional. Misalkan 5 lembar daun, 7 lembar daun, 3 lembar daun, satu ukuran ruas jari, 1 jimpit, 1 jumput, 1 genggam, 1 ada lagi itu di kitab Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan 9 itu lebih komplit lagi istilah-istilahnya yang menggunakan antropometri. Tapi saya di sini menggunakan dosis yang lazim saja dipakai, yaitu 3 graman. 3 graman. Jadi bolehkah Bapak Ibu menggunakan misalkan jinten 1 jimpit? Boleh. Topping di base trigonilla katakanlah diambil jinten hitam 1 jimpit. Boleh nggak boleh, itu dosis antropometri yang seperti itu. 1 genggam boleh nggak boleh, itu dosis antropometri. 1 upil boleh, kalau 1 upil kecilan terlalu sedikit. Kecuali upilnya Pak Yom Masden mungkin beda ya. Jadi terlalu sedikit dan nggak ada itu di dalam kitab Jampi Jawi peninggalan dari Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan 9. Ingkang Sinuwun Pakubuwono 9. Itu nggak ada, 1 upil itu nggak ada, 1 upil itu nggak ada. Nah, itu dosis antropometri dan ini intuitif itu main di sini. Sekali lagi, intuitif itu keyakinan yang ada, gerak yang ada di dalam hati itu berapa sih gitu. Kalau ini kayaknya lihat orangnya sih tak kasih 2 dosis, 2 jimpit lah, 3 jimpit misalnya seperti itu. Nah, intuitif itu lebih kepada ketajaman hati kita. Ya, dan itu sangat berkaitan dengan jam terbang juga, serta tadi kebersihan hati kita untuk mengikuti apa istilahnya itu kata hati gitu ya, hati nurani yang paling dalam. Nah itu karena kita selalu menjaga kebersihan
roh rohani kita, ya spiritualitas kita dan seterusnya. Itu sangat signifikan itu dalam mengembangkan intuitif di dalam membuat pendosisan. Ilmu tentang pendosisan ini disebut posologi. Ya, posologi itu tentang dosis. Nah, yang tradisional namanya antropometrik. Antropometrik gitu. Nah, oke. Jadi nggak usah ragu-ragu ya kalau memberikan dosis berapa gitu. Tapi kalau misalkan masih yang pengen pakai satuan unit internasional, yo, kalau saya 3 gram gitu. 3 gram. Itu nanti dalam bentuk ring ya. Kalau basahnya 5 kalinya, kita pakai konversi 1:5. 1 berarti kalau 3 gram berarti basahnya 15 gram. Jadi nanti harapnya jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang terus gitu. Karena ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, ini tanya lagi, ini kalau basah berapa loh? Kan udah tahu 1:5 gitu. Yang terakhir adalah powder mesh. Powder mesh itu ukuran powder. Ukuran serbuk. Berarti ini kalau dibuat dalam bentuk serbuk. Gitu ya. Kalau nggak dibuat dalam bentuk serbuk ya namanya misalkan ukuran dari misalkan kayu manis bukan serbuk ya berarti panjang kayu manis itu berapa, rata-rata kan 10 cm kalau dipakai untuk diseduh gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa kita lebih memilih bentuk mesh, bentuk powder dalam topping itu? Jadi toppingnya itu bentuknya itu lebih ke powder, lebih ke serbuk, karena serbuk itu ukuran selnya dengan dikecilkannya simplisiannya itu, maka luas permukaannya itu akan semakin tinggi, akan semakin besar luas permukaannya. Kalau ukuran serbuknya itu makin kecil, luas permukaannya makin besar. Nah, luas permukaan yang makin besar itu memungkinkan kontak langsung dari air sebagai penyarinya itu untuk masuk ke dalam dinding sel dari tumbuhan tersebut. Maka saya mengatakan inilah salah satunya the secret dalam sebuah ramuan itu saya lebih prefer kepada bentuk serbuk gitu. Jadi toppingnya itu serbuk. Meskipun Bapak Ibu toppingnya boleh nggak daun yang masih utuh, ya boleh saja, nggak apa-apa. Tapi saya kaitan dengan meningkatkan khasiat efektivitas, yaitu agar si cairan airnya itu bisa mengambil lebih banyak zat aktif karena luas permukaan kontaknya juga makin tinggi oleh karena ukuran serbuknya makin kecil gitu. Atau size-nya itu kita kecilkan daripada gelondongan, kita cacah-cacah lebih kecil, itu nanti akan lebih efektif. Begitu Bapak Ibu, saya kira ini teknis-teknis yang sudah saya sampaikan, sehingga monggo nanti kembangkan sendiri secara show and intuitifnya untuk kemudian bisa membuat satu pola simplifikasi racikan atau formulasi dengan konsep basis topping terapi poliherbal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelas hari ini, komentar hari ini. Pertanyaan dimasukkan saja ke grup untuk kita bisa mendiskusikan lebih lanjut, tetapi dasar ini semoga sudah dipahami dengan baik. Kapan pakai trigonella, base trigonella, neoselnya, semoga ini sudah bukan menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi sudah langsung diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam upaya kita untuk mendampingi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Alfa mohon untuk